Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra, bukanlah al birra kebaikan, antuwallu wujuhakum, wajahmu menghadap ke arah kibalal masriki, ke arah timur, wal maghrib, dan juga ke arah barat. Walakinnal birra, dan akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan juga kepada malaikat, wal kitab, dan juga kepada alkitab, wan nabiyina, dan juga para nabi, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, dan juga memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan juga ibnu sabil, anak jalanan atau musafir, wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan juga budak. Kemudian wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan menepati janji mereka apabila mereka berjanji, wasabirina, dan mereka orang-orang yang sabar, fil ba'sa, di dalam miskinan, dalam kefakiran, wadorro, dan juga kesusahan, kesempitan, wahinal ba's, dan juga berkecamuknya peperangan. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu pula adalah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Baqarah ayat 177. Terkenalah ayat ini tentang sumber-sumber kebajikan. Jadi ada sebab turun ayat ini, di mana orang Yahudi dia menghadapnya ke barat, orang-orang Nasrani menghadapnya ke timur. Maka turun ayat ini. Dan ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang sangat mulia, mengandung ungkapan-ungkapan yang sangat agung, kata-kata yang sangat tinggi, kaidah-kaidah yang sangat luas, gaya bahasa yang sangat lugas, kemudian mengandung nilai-nilai akidah. Mana nilai-nilai akidah? Nilai-nilai akidah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Makanya kalau boleh disimpulkan, sistematika skema Islam itu tiga. Yang pertama
akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah mencakup rukun iman. Syariah adalah hukum-hukum Allah. Di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada muamalah, ya. Nah, itu masuknya kepada ranah syariah. Hukum-hukum Islam, syariat, ketentuan-ketentuan. Hukum pidana masuk kepada syariah. Muamalah masuk kepada syariah. Munakahah, pernikahan masuk kepada syariah. Jual beli itu adalah muamalah. Nah, itu. Kemudian toharoh, berwudu, bersuci, sholat, zakat, itu masuknya ke syariah. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak. Dua akhlak kepada Khalik, pencipta, dan akhlak kepada makhluk yang diciptakan. Masuk di dalamnya adalah berakhlak kepada Nabi dan Rasul, berakhlak kepada ibu bapak, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada lingkungan. Nah, itu namanya ranah akhlak. Maka ayat ini 177 di surat Al-Baqarah ini nilainya tinggi dan agung. Coba kalau dihitung itu ada 17. Ada 17. Ya, 17 kebaikan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Yang keempat, beriman kepada kitab. Yang kelima, beriman kepada para nabi. Yang keenam adalah memberi harta yang dicintai kepada kerabat. Kemudian ketujuh kepada anak yatim. Kedelapan kepada orang miskin. Kemudian kesembilan adalah kepada ibnu sabil, musafir yang sangat membutuhkan karena kehabisan bekal. Kemudian yang meminta-minta. Nah, juga harus berbuat baik kepada yang minta-minta. Nanti saya jelaskan yang meminta model apa. Nah, gitu. Kemudian yang ke-11 kepada membebaskan perbudakan. Kemudian 12 adalah mendirikan sholat. Kemudian ke-13 adalah menunaikan zakat. Kemudian yang ke-14 adalah memenuhi janji. Ya. Kemudian ke berapa lagi? 15. Sabar di dalam kesulitan, sabar di dalam kesengsaraan, kemiskinan. Ke-16, kemudian sabar di dalam penderitaan. Kemudian yang ke-17 adalah sabar di dalam masa peperangan. Jadi ada 17. Satu ayat sumber kebaikan. Nah, kalau ini sudah dilakukan kebajikan-kebajikan, maka disebutlah dengan ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya. Benar imannya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kita bahas satu persatu albir, kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Dinamakan hal tersebut adalah baik apabila segala kebaikan yang ia lakukan adalah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu dinamakan kebaikan. Hal yang mendukung untuk taat, kebaikan juga adalah kebaikan. Segala hal yang mendatangkan keriduan juga adalah kebaikan. Yang mendukung ke arah kebaikan itu adalah kebaikan. Mana yang ke arah kebaikan? Amal soleh, akidah lurus, iman. Jadi diarahkan kepada apa? 3 komponen di sini. Pertama keimanan, yang kedua amal soleh, dan kemudian yang ketiga akhlak.
dari satu ayat bisa mencakup akidah, mencakup amal soleh, mencakup akhlak. Yang amal soleh mana? Ya sholat dan sebagainya. Hebat ini ayat ini. Luar biasa sekali. Kalau sebab turunnya tadi ada 3 periwayatan yang saya baca. Salah satunya adalah yang tadi di mana orang Yahudi menghadapnya ke arah barat, Nasrani ke arah timur. Nah, sementara perintah kita ke sebelumnya apa? Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan, dialihkan oleh Allah kemana? Ke Ka'bah. Yang jauh daripada Ka'bah, Satrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, takut nanti kebaikan itu hanya cuman menghadap saja. Tidak. Baru dirinci di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa ayat ini, nilai-nilai kebaikan. Pertama, nilai kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Nah, ini yang kena virus bahaya ini. Ya. Kalau sudah kena virus, maka hidupnya tidak akan aman. Tentu dengan konsekuensinya, patuh tunduk kepada Allah, dekat kepada Allah. Kemudian hari akhir. Kalau sudah tidak beriman kepada hari akhir, ini lebih gawat juga. Kenapa? Seakan-akan hidup selamanya di dunia. Padahal saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Nah, kematian jangan ditakuti, tetapi dipersiapkan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, beriman kepada malaikat. Bahkan zaman dulu seperti Sobiin itu menyembah malaikat dan meyakini tentang bintang. Nah, akhirnya berkembang dulu pada zaman Bani Israel, kemudian pada zaman Nabi Muhammad masih tidak habis, sampai masa kita juga masih ada yang percaya kepada ramalan bintang. Malaikat itu duta-duta Allah, diutus, ya, diutus. Termasuk yang di masjid ini ada para malaikat, ini penuh dengan malaikat. Kalau jamaah yang hadir sekian, para malaikat ya penuh menghampiri kita. Bahkan ada malaikat yang mencatat. Dipastikan, saya katakan dipastikan karena berdasarkan dalil, dipastikan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu janji, ya. Kemudian para Bapak Ibu adalah orang-orang yang dimudahkan jalan ke surga. Jadi kalau ingin mudah jalan ke surga, sholat berjamaah, terutama ikut menuntut ilmu dan kajian. Kemudian di samping itu juga iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Ini adalah kebaikan, sumber kebaikan. Nah, kemudian memberi kepada kerabat harta. Ini adalah nilai kebaikan yang sangat tinggi, membantu. Ada tafsiran sini bisa dilihat juga dalam surah Al-Insan ya ayat 8 dan 9. Nah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kalau ada nanda terima kasih awak agi jangan berang ke orang tuh. Awak kadang ngelabar lagi awak tapi mengecek yuk. Ayunda do cialah nyola lagi. Ndado berterima kasih kawan.
Tidak perlu menanti ucapan terima kasih. Ya, tidak perlu. Jadi jangan mengemis terima kasih lah kita kalau kita ngasih. Harapkan saja ridho Allah. Harapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, sodakotuka alal muslimin, sodakotun. Memberi sodakoh, berinfak kepada kaum muslimin, sesama muslim, satu pahala. Satu pahala. Nanti dilipat gandakan. Tetapi, kata Rasulullah SAW, wa ala zirahimika isnatani. Tapi kalau kita memberi kepada kerabat yang kita sayangi dan cintai, isnatani, 2 pahalanya. Kalau 2 pahala saja dilipat gandakan 10 berarti 20. Jadi begitu. Kalau baragi awak ke sesama muslim berarti 1. Kalau ke kerabat, makanya kalau baragi jangan ke orang lain dulu nan jauh. Karena dake dulu. Makas itu bukan dake di hati. Ya? Dake ke keluarga atau kerabat. Itu Rasulullah. Tentu kita mencontoh meladani Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis, ibda, kata Rasulullah SAW, ibda binafsik. Memulai dari dirimu sendiri. Maksudnya begini. Awalnya diagi rasaki awak. Diagi harato awak. Untuk awak dulu. Iko indak lebar rasaki. Tapi nan pakaian awak entahlah. Nan cabiak lah. Nan lututnya balubang lah. Hah? Ya. Jadi ibu-ibu kalau jilbab, untuk awak dulu, pakaian untuk awak dulu. Perhatikan. Ya. Nan awak, apa adonyo? Di agian kanan lain. Nah itu. Mati lampu. Nan di luar ya. Nah. Itu kata Rasulullah SAW. Ibda binafsik. Memulai dari dirimu. Ya. Baru setelah itu adalah biman ta'ulu, yaitu keluarga yang menjadi tanggungan untuk diberikan nafkah. Itu memberi. Kemudian miskin. Apa yang dimaksud dengan miskin? Dia berusaha tetapi tidak mencukupi, itu miskin namanya. Kalau istilah hadis ya dari Rasulullah, dia punya safinah. Dia punya sampan, punya kapal. Dia mencari berarti, tetapi tidak mencukupi miskin. Yatim, ini masalah yatim. Jadi yatim itu adalah yang belum balik, dia tidak bisa, kalau misalnya ada harato orang gaenyo, ini tidak bisa mengurus. Atau dia memang tidak punya apa-apa. Kecil, masih belum dewasa dan tidak bisa mencari. Nah, ini adalah yatim. Yatim. Berarti berhak dia. Kita berbuat baik kepada anak yatim. Kalau sudah besar itu anak yatim namanya. Kemudian Zawil Kurba sudah, sedekah tadi sudah. Kemudian wal yatama, yatim juga berbuat baik. Ya, yatim itu adalah kesimpulannya dia masih kecil, belum balik, ya sampai usia balik. Nah, itu sampai usia balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Itu adalah Al-Quran. Ustadz piatu nih, kemarin saya menyelesaikan permasalahan di suatu masjid yang sesama pengurus masjid dan jamaah dan bakas sapuan dari gara-gara yatim diagiah yang piatu indah. Saya bilang begini, kalau dalam Al-Quran dan hadis, lay ditinggal de urang gaenyo, yatim namanya.
Apoko urang gaeko adalah ayahnya, yatim. Urang gaenyo amaknya meninggal, yatim. Ya, kedua-duanya yatim. Nah, untuk yatim ditinggal ayah, yatim. Ditinggal ibu, piatu. Ditinggal ayah ibu, yatim piatu. Ya. Itu adalah istilah di kita. Istilah di kita. Mohon maaf. Bahkan ada yang lebih parah ditinggal ibu ketimbang ayahnya. Betul enggak? Soalnya begini, ya. Ibunya meninggal. Ayahnya babi ini langsung. Ada enggak? Di mana tuh? Di Manado. Berarti lebih parah. Ya makanya saya bilang begini saja. Kalau mau dibedakan, bedakan saja. Oh yatim daripada bacaka, agih julah. Agih ya. Kalau dapet samo, koko indah lah. Pokoknya agih jo orang yang ditinggal, meninggal ibunya. Wasailin, nah ini yang minta-minta. Ibnu Sabil maksudnya adalah orang dalam perjalanan, padahal dia kaya misalnya di kampungnya. Tapi di perjalanan, apalagi dalam rangka menuntut ilmu dan yang lainnya, itu kasih juga. Itu adalah kebaikan. Wasailin, dimaksud wasailin di sini adalah orang yang melerakan dirinya meminta-minta karena terpaksa. Dek tapaso wako. Nah, agiah dia awak. Nah, tetapi ada orang yang meminta-minta dijadikan profesi dan untuk memperkaya diri. Ini yang dimaksudkan hus'atullah min yaumal kiamah. Nanti wajahnya tidak berdaging lagi pada hari kiamat. Di akhirat. Jadi kalau dijadikan profesi, hati-hati itu yang meminta-minta. Kemudian dikatakan kebaikan adalah memerdekakan, sekarang tidak ada. Kemudian mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat, maksud mendirikan sholat apa? Syarat rukunnya terpenuhi dan khusyuk, itu mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita sampai. Dan inilah sampai ke puncaknya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan. Kemudian hampir terakhir, wa ataz zakah. Apabila sudah sampai nisab, maka keluarkan atau tunaikan zakat. Silakan. Kemudian nih memenuhi janji apabila berjanji. Saya himbau kepada caleg-caleg, calon-calon pemimpin yang akan duduk, hati-hati dengan berjanji. Silakan berjanji, tetapi penuhi. Kalau tidak, munafik. Ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila bicara dia dusta. Kemudian wa iza wa'ada, apabila berjanji, ahlafa, mengingkari janjinya. Wa iza tumina khana, apabila diberi amanah hianat. Munafik. Ya, munafik. Terakhir adalah wasabirina, orang-orang yang sabar. Sabar di dalam kemiskinan, kemelaratan, sabar di dalam kesulitan, dan sabar ketika menghadapi peperangan. Maka yang demikian adalah orang yang benar. Apa benar? Benar imannya, mantap imannya, tago imannya. Itu adalah sodaku. Berarti pangkat dan derajat mereka adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Imannya sempurna, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dan mempraktekkan dengan anggota badan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Biarpun sekarang sholatnya sudah sampai jam 5 subuh, tapi saya berusaha untuk jangan berlarut-larut dan berlama-lama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.